Selamat datang di Arsipedia ID. Bagi para pecinta ikan, akan sangat menyenangkan apabila memelihara jenis ikan hias yang memiliki keindahan warna yang menarik perhatian bagi siapa saja yang memandang. Namun, terkadang kecilnya akuarium bisa menjadi penghalang. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 10 jenis ikan hias cantik untuk akuarium kecil. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, Harlequin rasbora. Bernama ilmiah Trigonostigma heteromorpha, Harlequin rasbora adalah anggota suku Cyprinidae, anak suku Rasborinaelcan. Ikan rasbora merupakan ikan hias air tawar yang berukuran kecil. Habitat ikan rasbora adalah rawa berair atau sungai yang berarus tenang di hutan pedalaman. Sehingga ikan ini kuat walaupun kualitas air kurang begitu bagus. Ikan ini terdapat di sungai-sungai di daerah Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Di Indonesia, rasbora memiliki banyak nama, seperti ikan bat, ikan parai, ikan wader, ikan enselui, ikan panjut, dan seluang. Ciri khas dari Harlequin rasbora adalah tanda segitiga berwarna hitam yang terdapat pada bagian ekor tengah pada tubuhnya. Sedangkan warna umum dari ikan ini terdiri dari merah, orange, perak, dan juga hitam. Warna merah menutupi bagian sirip atas, tengah, dan juga area ekor. Sedangkan bagian bawah ditutupi oleh warna perak transparan. Rasbora sendiri merupakan jenis schooling fish atau dengan kata lain ikan yang sangat gemar berkelompok di dalam akuarium maupun aquascape. Secara umum, ikan rasbora bersifat omnivor. Artinya makanan mereka beragam, mulai dari zooplankton, lumut, krustasea kecil, telur ikan, serangga, hingga cacing tanah. Hal inilah yang membuat rasbora mudah dalam pemeliharaan. Soal perawatan, usahakan memelihara ikan rasbora dalam jumlah banyak ataupun dikombinasikan dengan berbagai jenis ikan lain. Lalu, suhu ataupun temperatur yang ideal untuk ikan rasbora adalah sekitar 24-27 derajat Celcius dengan pH air 6,5 hingga 7,5. Tambahkan beberapa tanaman air di dalam akuarium. Selain mempercantik, tampilan tanaman air akan menambah kenyamanan untuk mencegah timbulnya stres pada ikan ini. Di pasaran, harga ikan Harlequin rasbora berada di kisaran Rp3.000 hingga Rp7.000. Oleh karena itu, berbagai kalangan sering memilih opsi ikan ini untuk dipelihara. Kedua, Celestial Perdanio. Celestial Perdanio berasal dari kolam air tawar yang dikelilingi oleh sawah dan padang rumput. Ikan ini banyak ditemukan di daerah aliran sungai Salwen di dataran tinggi Shan di Myanmar. Habitat alaminya memiliki kedalaman rata-rata 12 inci, memiliki air jernih yang bergerak lambat, banyak tanaman air, bebatuan, menyediakan tempat berlindung, makanan, dan juga tempat bertelur. Danios jenis ini memiliki tubuh fusiform yang sempit dengan sirip yang menonjol. Pejantan lebih kurus dan lebih cerah, dengan warna biru tua dan bintik-bintik mutiara di bagian belakang. Titik-titik ini terkadang tersusun dalam barisan atau pola galaksi. Jantan memiliki garis merah, dilapisi dengan hitam, yang membentang pada tengah sirip punggung ikan yang hampir tembus pandang. Jantan juga memiliki perut merah dan dominan memiliki garis merah. Sedangkan sang betina tidak berwarna cerah dan memiliki titik-titik mutiara yang kurang cerah. Pada betina bukannya sirip punggung, perut, dan ekor yang berwarna merah. Sirip ini justru berwarna orange dan sirip dubur tembus cahaya. Celestial Perdanios lebih suka hidup dalam kawanan 10 atau lebih. Tempatkan lebih banyak betina daripada jantan dalam tangki karena jantan akan memperebutkan betina. Mereka umumnya senang bersembunyi di antara bebatuan dan tanaman air. Selama waktu makan, ikan akan berenang ke strata tengah dan atas dari akuarium.
Sejatinya mereka cukup mudah dirawat, tetapi ikan ini mudah stres yang mengakibatkan kesehatan yang sangat buruk. Mereka juga termasuk ke dalam golongan omnivore. Jadi, beri mereka makanan kombinasi serpihan ikan kering, pelet, dan invertebrata beku, dan juga kering ataupun hidup. Spesies ini membutuhkan air yang sejuk dan bersih dengan kadar garam dan mineral yang rendah untuk meniru habitat alami ikan. Pencahayaan harus cukup terang, dengan dekorasi tanaman macam Elodea, Egaria, Pakis Jawa, Bacopa, dan Rotala. Pertahankan kualitas air pada kisaran suhu 22 sampai 26 derajat Celcius dan tingkat keasaman atau pH 6,5 hingga 7,5. Celestial Pordanios rentan terhadap penyakit ikan sirip busuk yang menyebabkan ekor ikan berubah warna ataupun membusuk. Penyakit ini disebabkan oleh kondisi air yang buruk, perkelahian, dan infeksi. Pisahkan dan obati dengan cairan anti jamur sebagai langkah untuk menghindari kematian dan penyebaran ke ikan lainnya. Ketiga, Chili rasbora. Chili rasbora juga dikenal sebagai rasbora nyamuk, merupakan ikan air tawar kecil yang telah menjadi sangat populer di kalangan penghobi ikan. Diberkati dengan warna yang cerah, Chili rasbora memberikan nuansa tambahan warna-warni untuk tangki dari semua ukuran. Mereka memiliki nama ilmiah Boraras brigitae, tergolong ikan nano cantik yang berenang dalam tangki komunitas. Chili rasbora merupakan ikan asli dari Kalimantan di Indonesia. Dan juga ikan ini masuk ke dalam salah satu ikan tropis terkecil yang paling banyak dipelihara dalam akuarium rumah. Umur rata-rata Chili rasbora adalah antara 4 hingga 8 tahun jika dirawat dengan baik. Dari segi bentuk, Chili rasboras cukup ramping, tetapi tubuhnya meruncing ke sirip ekor yang besar. Di bagian kepala, ciri yang paling menonjol adalah 2 mata besarnya. Chili rasbora rata-rata memiliki panjang sekitar 0,7 inci dan terkenal dengan ikan yang sangat damai, namun terkadang bisa sedikit pemalu. Di lingkungan alami mereka di Kalimantan, Chili rasbora membuat sarang mereka di sungai dan kolam air dengan substrat hitam. Habitat alami mereka juga termasuk air lunak dengan pH rendah dan memiliki aliran air yang lambat. Karena ikan ini sensitif terhadap perubahan kondisi air, penting untuk memantau level ini secara konsisten agar tetap pada suhu 20 sampai 27 derajat Celcius dengan tingkat keasaman pada angka 4 hingga dengan 7. Di alam liar, mereka memakan sumber protein mikroskopis seperti plankton, cacing, dan serangga. Sedangkan di akuarium, mereka mampu untuk mengunyah pelet atau serpihan ikan yang telah mati. Java fern, Anubias, dan Java moss adalah pilihan yang bagus untuk tempat bermain mereka. Sedangkan neon tetra, Cory catfish, Pordanios, dan udang mini dapat menjadi pilihan tankmate bagi Chili rasboras. Penyakit yang paling umum menyerang ikan air tawar ini adalah itch atau bintik putih. Pastikan untuk menjaga kondisi air dan memberi ikan makanan yang sangat sehat agar terhindar dari berbagai penyakit. Keempat, ikan pleti. Selanjutnya ada ikan pleti yang identik dengan penghuni aquascape. Satu ekor pleti dihargai mulai dari 1.000 hingga 10.000 rupiah. Ikan pleti adalah ikan kecil yang damai. Mereka jauh lebih bahagia jika dipelihara dalam kelompok kecil. Pleti menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berenang dalam kelompok kecil di tengah kolam air di antara tanaman dan bersembunyi di antara dedaunan. Ikan pleti dapat melahirkan sekitar 8 sampai 12 ekor sekaligus. Umumnya, ikan pleti melahirkan bayi-bayinya di malam hari. Namun, pleti dewasa berpotensi memangsa anaknya sendiri. Dari cirinya, pleti tergolong kecil.
indah, dan mudah berkembang biak. Hal itu menjadikannya sebagai salah satu dari sekian ikan favorit tank aquascape. Ikan platy memiliki nama latin Scyphoporus maculates dan termasuk dalam genus Scyphoporus. Bersama dengan molly, guppy, dan swordfish adalah anggota dari keluarga Poecilidae. Ikan platy adalah ikan kecil, pipih menyamping dengan sirip pendek kecil, dan ekor berbentuk seperti kipas memanjang. Warna platy sangat bervariasi. Beberapa warna umum adalah merah, kuning, putih, biru, dan juga hijau. Seringkali warna yang berbeda disebabkan oleh habitat aslinya. Semua jenis platy adalah ikan yang kuat, tetapi memiliki rentang hidup yang relatif pendek. Mereka hidup selama sekitar 3 tahun sampai 5 tahun jika benar-benar dirawat dengan baik. Makhluk warna-warni itu mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan juga Selatan. Penampilannya tampak berwarna okorus atau perpaduan coklat dan juga kuning. Parameter air yang cocok untuk akuarium ikan platy tidak begitu krusial. Suhu idealnya antara 22 hingga 26 derajat Celcius, sementara pH-nya berkisar mulai 7 hingga 8,3. Sangat dianjurkan untuk mengganti sekitar 20% air setiap minggunya. Ikan platy liar sering memburu ganggang dan serangga. Sementara platy dalam akuarium siap melahap apapun termasuk pelet. Kelima, ikan guppy. Guppy adalah salah satu ikan air tawar yang paling terkenal dan populer baik untuk pemula maupun yang sudah berpengalaman. Ikan guppy menambahkan banyak warna pada akuarium, bersifat damai, sangat mudah dirawat, serta harganya yang murah. Ikan guppy atau yang bernama ilmiah Poecilia reticulata merupakan bagian dari keluarga Poecilidae yang berukuran kecil. Setidaknya terdapat lebih dari 300 jenis, masing-masing memiliki warna, ukuran, dan bentuk ekor yang unik. Di Indonesia, ikan ini mempunyai banyak nama, seperti gepi, bungkreung, cetul atau citul, dan kelatau. Habitat asli ikan guppy ada di danau-danau dan sungai yang berair tenang. Ikan ini bisa juga bertahan di air payau yang memiliki kadar garam yang tinggi. Ikan ini berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Selatan, menyebar di Kepulauan Barbados, Trinidad dan Tobago, Guyana, Antillen Belanda, Kepulauan Virgin, Brasilia, dan Venezuela. Mereka juga dikenal dengan beberapa nama umum lainnya, seperti the millionfish karena tingkat perkembangan yang luar biasa, dan the rainbow fish karena berbagai macam warna yang mereka miliki. Guppy adalah ikan damai yang suka dipelihara dalam kelompok. Mereka berenang aktif dan cukup banyak bergerak sepanjang waktu. Terkadang, pejantan akan mengejar betina yang mencoba membuat mereka terkesan dengan menggoyangkan siripnya. Di alam liar, betina biasanya berwarna abu-abu dan jantan memiliki garis-garis warna-warni, bintik-bintik, atau percikan dalam berbagai warna. Guppy jantan biasanya lebih kecil dari betina, rata-rata antara 0,5 sampai 1,4 inci. Sedangkan betina panjangnya sekitar 1,2 sampai 2,4 inci. Secara karakter, ikan ini dimorfik secara seksual, yang berarti kamu dapat membedakan jantan dan betina hanya dengan melihatnya. Ikan guppy termasuk ke dalam golongan hewan omnivor dengan makanan pelet, cacing sutra, cacing renik, dan jentik nyamuk. Ditambah lagi, untuk pemeliharaan dan pembudidayaan ikan ini juga sangat mudah. Cukup bersihkan sebulan sekali agar pH di dalam air tetap normal, yaitu sekitar 6,8 dengan suhu air sekitar 25 derajat Celcius. Dengan perawatan seperti itu, guppy akan nampak menari indah di dalam akuarium. Keenam, ikan kuhliloch. Dikenal dengan nama kuhliloch atau prickly eye, ikan ini juga memiliki nama ilmiah Pangiokuhli dari keluarga Cobitidae.
Umumnya, kuhli berasal dari Asia Tenggara, menyebar mulai Sungai Kalimantan, Jawa, Sumatera, Malaysia bagian barat, Singapura, dan Thailand. Sebagai penghuni aquascape, ikan kuhli memiliki tubuh seperti belut yang berwarna kuning hingga merah muda, dengan beberapa pita atau garis coklat tua yang sebagian atau seluruhnya mengelilingi tubuh. Sementara, pola warna tubuh dan garis bervariasi berdasarkan subspesies. Kuhli loach adalah ikan yang hidup di dasar dan suka menggali di pasir serta menjelajahi semua tempat persembunyian di dalam akuarium rumah. Bahkan dengan bentuknya yang seperti belut dan kebiasaan menggalinya ini, kuhli loach masih sangat sosial dan lebih suka ditemani jenis lain atau dari jenisnya sendiri. Kuhli loach paling sering jika dipelihara dalam kelompok yang terdiri dari setengah lusin atau lebih dari spesies kuhli lainnya, dan mereka mudah dipelihara dengan ikan yang tidak agresif. Hindari memelihara kuhli dengan ikan besar atau teritorial seperti siklid. Sebagai gantinya, pilihlah ikan kecil seperti danios, rasbora, dan juga tetra. Sebenarnya ada banyak subspesies ikan ini, namun semua kuhli memiliki kebutuhan makanan dan habitat yang sama. Mata kuhli loach ditutupi oleh lapisan tipis kulit transparan dan tersembunyi di bawah salah satu pita gelap. Di bawah mata terdapat sepasang duri tajam yang menjulang jika ikan terancam, sehingga menyulitkan pemangsa untuk menelannya atau pemilik untuk menjaringnya. For your information, berhati-hatilah saat menjaring atau memegang ikan yang satu ini. Mulut kuhli loach mengarah ke bawah dan dikelilingi oleh 4 pasang sungut yang akan sangat lumayan rasanya jika terkena oleh sentuhan kita. Ketujuh, clown knavefish. Ikan belida memiliki nama ilmiah Chitala ornata, masuk ke dalam ordo Osteoglossiformes dan famili Notopteridae dan genus Noptoterus. Di Indonesia, ikan belida memiliki beberapa nama seperti ikan papar, ikan peso, dan juga lopes. Namun, ikan ini lebih dikenal dengan sebutan clown knavefish. Spesies muda clown knavefish berkumpul dalam kelompok dan bersembunyi di antara tanaman air dan ilalang. Clown knavefish rata-rata memiliki umur sekitar 10 tahun. Ikan ini memiliki tubuh bungkuk memanjang pipih dari kedua sisi dengan sisi kecil, dan juga memiliki warna abu-abu keperakan. Sirip pada bagian tubuhnya sangat kecil, sehingga lebih menyerupai buluh kecil daripada sirip. Berbeda dengan sirip dubur clown knavefish yang agak panjang membentang mulai dari sirip dada hingga berpindah ke sirip ekor. Clown knavefish menghabiskan sebagian besar waktunya di lapisan air tengah atau bawah tangki akuarium, tetapi terkadang naik ke permukaan air untuk menghirup udara atau mendapatkan makanan. Mereka menyukai pakan ikan kecil seperti krustasea dan spesies tak bertulang lainnya. Sedangkan cacing darah, cacing tanah kecil, dan irisan udang dapat menjadi selingan makanan ikan belida. Kedelapan, ember tetra. Hyphesopbricon amandae yang merupakan ikan air tawar dari famili Carassidae dan ordo Carassiformes. Mereka berasal dari lembah sungai Arguaia di Brasil dan ditemukan pada tahun 1987 dan dinamai untuk menghormati Amanda Bleher. Spesies ini memiliki bentuk tetra yang khas, tetapi tumbuh dengan panjang keseluruhan maksimum sekitar 2 cm. Sebagian besar ember tetra memiliki warna orange dan kemerahan yang mencolok dengan sedikit tembus cahaya di dekat sirip perut. Makanan alami ikan ini terdiri dari invertebrata kecil dan tumbuhan. Ember tetra akan berkelompok dengan tetra lain seperti neon tetra, tetapi dapat menjadi stres karena kehadiran ikan yang jauh lebih besar. Ikan ini berenang di bagian tengah akuarium dan mereka tidak makan dari dasar akuarium. Ember tetra dapat diberi makan berbagai makanan termasuk pelet.
Makanan hidup kecil seperti cacing dan udang air asin juga disarankan menjadi santapannya karena dapat menonjolkan warna ikan ini. Dalam akuarium yang ditanam dengan baik dan terawat dengan baik, ember tetra telah diketahui hidup hingga 10 tahun atau lebih. 9. Ikan swordtail. Ikan pedang atau swordtail dikenal dengan nama ilmiah Scyphoporus helleri. Ikan satu ini termasuk spesies ikan air tawar dari keluarga Poecilidae. Ukuran panjang ikan jantan dari spesies ini bisa mencapai 14 cm, sedangkan betina hanya mencapai 12,5 cm. Spesies asal Amerika ini adalah anggota akuarium komunitas yang aktif dan juga damai. Swordtail dikenal memiliki lobus bawah memanjang di ekornya yang menarik dan unik berbentuk seperti pedang. Tapi hanya ikan jantan yang memiliki ini, sehingga mudah untuk membedakan jenis kelamin dari ikan ini. Secara karakter, ikan swordtail termasuk ke dalam golongan ikan sosial dan cenderung berenang berkelompok. Ikan ini lebih menyukai air dengan pH netral sampai agak basah, yaitu sekitar 7-8, dengan suhu yang ideal adalah 25-27 derajat Celcius. Untuk urusan makan, ikan pedang akan memakan apa saja. Makanan omnivor mereka meliputi larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. For your information, pakan sejati dari swordtail adalah lumut yang menempel pada tanaman air. Keunggulan dari memelihara ikan pedang yaitu mampu untuk membersihkan lumut yang menempel sehingga tank akuarium maupun aquascape akan kembali bersih. 10. Ikan ramirezi. Jika berbicara tentang ikan ramirezi, maka kata yang muncul adalah cantik dan mempesona. Selain karena corak warna yang kontras dan menyala, dari sisi perawatan masuk ke dalam tipe menengah. Ikan ramirezi merupakan ikan kecil yang mempunyai nama ilmiah Rhamsichlid atau dikenal juga dengan Microgeophagus ramirezi. Nama ramirezi sendiri berasal dari kolektor dan juga seorang importir yang bernama Manuel Ramirez. Sebenarnya ikan ini termasuk ke dalam spesies ikan semi agresif. Namun jika dibandingkan dengan beberapa jenis siklid lainnya, ramirezi memiliki karakter yang tenang dan juga damai. Ciri dari ikan ramirezi yaitu memiliki bentuk tubuh pipih, kepalanya cukup besar dan bagian bawah mata berwarna merah. Sirip ikan ramirezi cukup lebar dan panjang menyerupai ikan cupang. Ramirezi merupakan salah satu jenis ikan yang doyan makan apapun. Jika dipelihara dalam akuarium, penghobi dapat memberi pakan cacing rambut, cacing beku, atau pelet sebagai pakan bagi ikan. Penyakit yang umum muncul pada ikan ramirezi adalah white spot, di mana terdapat bercak putih pada bagian tubuh ikan, bisa disirip maupun diinsang. White spot ini adalah virus parasit yang sifatnya menular dan akan sulit disembuhkan. Tempat tentu tidak akan menjadi masalah bagi penghobi ikan, asalkan menyesuaikan dengan ikan yang dipilih. Kalau kamu tertarikkah memelihara ikan-ikan ini? Dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.